Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu inti daripada ilmu tasawuf yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, dan bahkan di awal pembahasan Imam Al-Ghazali membahas tentang rubu'ul muhlikat, bagian-bagian yang membinasakan diri manusia atau bagian-bagian yang membinasakan kita. Yang pertama pembahasannya dibahas oleh Imam Al-Ghazali adalah tentang husnul khalqi, baik akhlak. Ya. Siapa suri tauladan kita yang baik akhlak? Sudah barang pasti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah sendiri yang memuji Nabi kita tentang baiknya budi pekerti dan akhlak Nabi kita. Dengan pujian Allah difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surat Qalam ayat yang keempat, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau sungguh atas akhlak yang sangat agung, kata Allah. Allah langsung yang puji Nabi kita bahwa punya akhlak yang agung. Bukan kita manusia, bukan diri sendiri, bukan orang lain, tapi Allah yang muji. Kalau Allah yang muji Nabi Muhammad itu punya akhlak yang agung, sedangkan Allah maha mengetahui zahiran wa batinan, Allah tahu secara zahir, Allah tahu secara batin, maka sudah barang pasti Nabi Muhammad itu punya akhlak yang sangat baik. Lalu Imam Al-Ghazali memberikan perbedaan. Secara bahasa akhlak itu ada yang disebutkan dengan khalqi, ada yang disebutkan model bahasanya itu khuluq, dan inilah yang dipakai oleh Allah dalam Al-Quran tadi, surat Qalam ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Khuluq, apa beda khuluq dengan khalaq, dengan khalqi? Kata Imam Al-Ghazali, kalau baik secara zahir, yang baiknya itu yang zahir-zahir saja, itu kata Imam Al-Ghazali bukan khuluq tapi khalqun. Sedangkan Allah puji Nabi kita itu adalah dengan bahasa Allah khuluq, itu menandakan baik secara batin. Jadi khuluq itu husnul khuluq artinya batinnya paling baik. Sedangkan kalau husnul khalqi adalah baik zahir saja, belum tentu batinnya baik. Bahkan kalau kita pikir-pikir mana lebih baik, baik batin dengan baik zahir. Bahkan kalau kita dikasih pilihan, kita ingin memperbaiki akhlak kita ini, mana yang lebih baik duluan kita perbaiki, zahir dulu atau batin dulu? Lebih baik batin. Mengapa demikian? Ketika akhlak batin kita sudah baik, maka yang zahir itu ngikut dengan sendirinya. Karena yang zahir itu adalah cerminan daripada yang ada di dalam batin kita. Cuma kadang-kadang Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, kita ini sibuk memperbaiki zahir, sedangkan batin kita kacau. Zahir kita baik, berpeci, kan? Bajunya sopan, pakai sarung, pakai jubah, secara zahir baik. Tapi apakah batinnya baik atau tidak, hanya Allah yang tahu. Apabila batinnya baik, maka pasti zahirnya baik. Tapi ketika zahirnya baik, belum tentu batinnya baik. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menganggap pentingnya baiknya akhlak, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin oleh Allah punya akhlak yang baik, tapi masih minta, masih berdoa kepada Allah. Apa doa Nabi? Allahumma hdini, ya Allah berikan petunjuk kepada aku, kata Nabi. Li ahsanil akhlak, untuk akhlak yang baik. La yahdi li ahsaniha illa anta, tidak ada yang mampu memberikan petunjuk untuk akhlak yang baik kecuali engkau ya Allah, kata Nabi. Ya.
Kemudian wasrif anni sayyaha, dan jauhkan aku daripada keburukannya akhlak. La yasrifu anha sayyaha anni sayyaha illa anta. Tidak ada yang bisa menjauhkan akhlak yang buruk daripada aku kecuali engkau. Jadi Nabi berdoa juga. Bayangkan Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, Nabi yang sudah pasti punya akhlak yang agung, punya akhlak yang baik, Allah sendiri memujinya, Allah sendiri mengagungkan Nabi kita karena punya akhlak yang baik, tapi Nabi kita sendiri masih berdoa, ya Allah berikan petunjuk kepadaku akhlak yang baik, jauhkan aku dari akhlak yang tidak baik. Masih berdoa. Nabi kita yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga, tapi apa yang terjadi? Nabi kita masih beribadat. Bahkan ibadahnya mengalahi ibadah para sahabat. Bahkan kalau dibandingkan dengan ibadah kita, ada seberapa? Belum seberapa ibadah kita. Padahal sudah dijamin masuk surga. Sudah dijamin masuk surga, masih ibadahnya luar biasa. Sudah dijamin oleh Allah akhlak yang sangat baik, tapi masih minta doa. Masih berdoa minta akhlak yang baik. Ini kalau kita kaji lebih dalam lagi Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, apa yang bisa kita ambil hikmah dari tingkah laku perbuatan Nabi ini? Menunjukkan bahwa umat Islam itu mesti berusaha, mesti ikhtiar Bapak Ibu. Sudah pasti diberi surga, tapi masih berusaha juga lewat sholatnya. Sudah pasti dijamin oleh Allah, diagungkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah dengan akhlaknya yang mulia, dengan akhlaknya yang sempurna, tapi masih berdoa minta akhlak yang baik. Artinya masih ada usaha dari Nabi ini. Makanya umat Islam itu nggak boleh malas. Kita ini harus giat, kita ini harus rajin. Nabi kita saja rajin. Masa kita yang beragama Islam cukup berdoa? Masa kita yang beragama Islam cukup sholat malam tanpa ikhtiar? Wajib ikhtiar, nggak boleh malas. Usaha itu wajib bagi kita. Apa yang bisa kita usahakan, usahakan. Bahayanya nanti Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, ada orang yang tak mau berusaha lagi, cukup berdoa Ustaz, cukup sholat malam, menangis-nangis minta kepada Allah. Nanti kecewa. Nanti kecewa. Sholat malam, kemudian apalagi sholat duha, apalagi baca waqiah, apalagi zikir-zikir yang katanya mendatangkan kekayaan. Usaha kagak, usaha nggak ada. Selesai berdoa tidur, selesai sholat malam tidur, usahanya nggak ada. Lalu tak diberi oleh Allah apa yang dia inginkan, ujungnya kecewa. Ini bukan contoh dari Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak mencontohkan seperti ini. Nabi sudah dijamin punya akhlak yang baik, tapi masih minta doa. Nabi sudah dijamin surga, tapi masih sholat yang luar biasa. Ini bentuk ikhtiar yang luar biasa. Makanya antara ikhtiar dengan doa ini harus. Jangan doa saja tanpa ikhtiar, itu sia-sia. Takutnya nanti kita yang bakal kecewa ketika tidak sampai atau tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hubungan ketakwaan itu dengan akhlak yang baik. Pertama, dalam hadisnya itu disebutkan oleh Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Pangkal pertamanya disebutkan oleh Nabi, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Ya kan? Kemudian kata Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau engkau punya keburukan, lakukan kebaikan, yang kebaikan itu mampu menghapus keburukan. Lalu apa kata Nabi? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Lalu bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Di ujungnya seperti itu. Awalnya pangkal hadisnya kata Nabi bertakwa kepada Allah, ujungnya itu berakhlak yang baik. Jadi ini mesti disetarakan. Dua-duanya ini mesti kita miliki, bertakwa kepada Allah sama punya akhlak yang baik. Pertama Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, apa hubungan akhlak yang baik dengan ketakwaan?
Orang yang bertakwa dengan akhlak yang dengan adab atau dengan akhlak yang baik, nilai ketakwaannya tinggi. Nilai ketakwaannya tinggi. Contoh, ada dua orang yang sholat. Ada dua orang yang sholat, yang satu sholat tanpa adab atau tanpa akhlaknya. Yang satu sholat lalu bersama dengan adab atau bersama dengan akhlak. Kira-kira mana yang lebih baik nilai dari kita dulu? Dan menurut kita, mana yang lebih baik nih? Orang yang sholat tanpa akhlak sama orang sholat lalu dia beradab dalam sholatnya. Mana yang lebih baik? Beradab. Sholat ketakwaan lalu adab-adabnya itu akhlak. Dari nilai manusia saja sudah beda nih. Orang yang sholat tanpa adab dalam sholatnya sama orang sholat lalu dia beradab dalam sholatnya. Makanya antara ketakwaan dengan akhlak yang baik itu tak bisa dipisahkan. Bahkan yang kedua, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, bisa-bisa ketakwaan yang tidak disertai dengan akhlak yang baik itu pahalanya sia-sia. Pahalanya sia-sia. Kita bangun pertengahan malam lalu sholat tahajud di masjid, lalu menunggu subuh, sholat subuh di masjid, sampai berzikir di masjid, kemudian ikut kajian di masjid, pulang dari masjid, ya pulang ke rumah, lalu tengok tetangga-tetangga sebelah, ini orang kok malas sekali ke masjid, ini orang kok malas sekali bangun subuh, ini orang kok enggak pernah datang ke masjid, ini orang kok enggak pernah hadir ke pengajian. Ini tanda berarti solat kita tadi, selesai solat kita tanpa akhlak yang baik dalam batin kita. Mau nilai kita baik, ini yang tak bangun-bangun subuh ini tak baik. Berarti sia-sia tadi. Bangun subuh kita, solat tahajud kita, solat subuh kita, ikut kajian kita. Ketika pulang lalu tanpa dibentengi dengan akhlak batin yang baik tadi, ujung-ujungnya jadi sia-sia. Makanya antara ketakwaan dengan akhlak yang baik itu mesti disetarakan. Kalau setara, apabila mampu kita sempurnakan dua-dua ini, maka ketakwaan kita itu sangat bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian zuhur hari ini. Kiranya bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.